Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapan. Sahabatku yang dirahmati Allah, kami ingin mempersembahkan video kami yang berjudul Bapak Pupuk Guru Rato. Masyarakat Madura dikenal sebagai komunitas yang patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. Karenanya, Madura dapat dikatakan identik dengan Islam. Meskipun tidak semua orang Madura memeluk agama Islam, dengan kata lain, Islam menjadi bagian dari identitas etnik. Dengan demikian, sebagai agama orang Madura, Islam tidak hanya berfungsi sebagai referensi pelabuhan sosial dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Islam juga merupakan salah satu unsur penanda identitas etnik Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini, di sini saya membersamai beliau guru saya, Ustadz Muhammad Rashad Said MPDI. Beliau merupakan direktur dari salah satu pondok pesantren yang ada di Sampang, Madura. Tepatnya di sebelah timur Monumen Sampang, yaitu Pondok Pesantren Darus Syahid. Nah, Pondok Pesantren Darus Syahid tersebut juga tempat di mana saya menimba ilmu mulai dari kelas 1 SMA sampai lulus seperti itu. Maka dari itu, mengapa saya pilih beliau menjadi narasumber pada kesempatan kali ini? Karena saya percaya akan apa yang nanti yang beliau sampaikan, yang beliau uraikan terhadap tema yang saya angkat sendiri seperti itu. Baik, sebelumnya mohon maaf Ustadz, mohon izin untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Muhammad Alvan Rizky Kamali, Ustadz, salah satu mahasiswa aktif daripada Universitas Islam Negeri Madura yang baru saja beralih dari YIN menjadi UIN, Ustadz, baru-baru ini. Tepatnya saya sendiri, Ustadz, di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir seperti itu, Ustadz. Nah, dalam hampir UAS ini, Ustadz, saya ada tugas videografi, di mana dalam tugas tersebut saya mengangkat tema Bapak Pupuk Guru Rato, Ustadz. Yang saya baca di sebagian literatur itu, Ustadz, Bapak Pupuk Guru Rato ini merupakan hierarki kepatuhan masyarakat Madura pada umumnya, di mana ketika falsafah ini dilanggar, katanya itu merupakan sebuah pelanggaran seperti itu, Ustaz. Merupakan sebuah ada konsekuensinya, maksudnya seperti itu, Ustaz, di kalangan masyarakat Madura gitu, Ustaz. Jadi yang akan saya tanyakan, yang pertama, Ustaz, apa sih arti daripada Bapak Pupuk Guru Rato tersebut, Ustaz? Seperti itu. Arti daripada falsafah tersebut kok sepertinya memiliki pengaruh gitu, Ustaz, pengaruh besar dalam pegangan hidup orang Madura seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih untuk falsafah ya, ataupun semacam slogan yang sangat populer gitu di masyarakat Madura, yaitu Bapak Pupuk Guru Rato. Ini saya sejak kecil sudah mendengar hal ini, dan artinya itu Bapak itu bapak, Pupuk ibu, guru ya kiai, ustadz, Rato itu raja atau penguasa. Itu secara translatingnya seperti itu, penerjemahannya ke bahasa Indonesia seperti itu. Tetapi
pemahaman saya tentang Bupak Bebuk Guru Ratoh ini adalah tadi itu adalah urutan-urutan bagaimana orang Madura melakukan penghormatan kepada 4 orang ini secara hierarkis, urutannya demikian. Nah, sehingga masyarakat Madura itu dengan memuliakan 4 orang ini, Bupak Bebuk Guru Ratoh ini, kehidupannya itu berkah, kehidupannya sukses di dunia wal akhirah. Nah, ini yang kemudian dijadikan pegangan secara turun-temurun. Entah dari kapan ini ada, saya belum pernah menemukan sejarah dari Bupak Bebuk Guru Ratoh, termasuk yang membuat istilah ini siapa. Ini saya belum pernah menemukan. Tetapi sejak dulu saya sudah mendengarkan dari orang tua saya dan selalu mewanti-wanti anak-anaknya itu untuk selalu patuh kepada kedua orang tua, guru, dan kepada penguasa. Saya rasa itu kalau arti daripada Bupak Bebuk Guru Ratoh. Iya. Baik, sahabat-sahabatku, barusan yang saya tanyakan sudah cukup jelas dari apa yang telah beliau sampaikan, bahwasannya ya Bupak tersebut berarti bapak, kata beliau itu. Terus Bebuk juga ibu, dan guru, ya guru itu guru, dan Ratoh sendiri itu raja atau pemerintah, seperti itu. Nah, setelah saya ketahui Ustadz dari arti, nah ini saya kepo Ustadz, mengapa dari 4 kata tersebut Ustadz disusun dari bapak gitu, Bupak ya bapak tadi itu, terus kemudian ibu, seperti itu Ustadz, kemudian Guru Ratoh. Maksudnya Ustadz, kenapa kok gak ibu duluan seperti itu Ustadz, atau guru duluan? Sedangkan kan saya pernah mendengar itu Ustadz, ketika di pesantren tuh ada semacam asumsi atau opini, bahkan fatwa mungkin seperti itu Ustadz, bahwasanya guru itu lebih utama daripada kedua orang tua, seperti itu Ustadz. Karena kalau orang tua katanya, yang saya dengar itu Ustadz, ya yang mengeluarkan atau yang melahirkan, sedangkan guru yang mengangkat kita ke atas lah, seperti itu Ustadz. Maksudnya kenapa kok gak ibu duluan atau guru atau raja duluan, seperti itu Ustaz? Kenapa kok bapak duluan yang disusun sedemikian rupa gitu Ustaz? Iya, baik, terima kasih. Untuk namanya hierarki, itu urut-urutan itu memang seperti itu yang kemudian diyakini oleh orang Madura, bahwa yang pertama harus dihormati itu adalah Bupak atau bapak. Karena apa itu namanya, bapak ini di dalam hierarki rumah tangga adalah pucuk pimpinan tertinggi di dalam rumah tangga. Bahkan di dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu posisi pertama, walaupun tadi mungkin juga ada di dalam hadis itu yang mengatakan ummuk gitu ya, kemudian ada ummuk summa abuk. Siapa yang berhak untuk saya dahulukan untuk kemudian di birrul walidain kan? Maka dijawab oleh Rasul ketika itu adalah ibumu, baru kemudian bapak. Ini bukan berarti bahwa bapak itu posisinya berada di bawahnya ibu. Dan ini bisa dibuktikan sesungguhnya oleh masyarakat Madura bahwa bapak itu memiliki peran penting. Bahkan terah laki itu, apa itu namanya, pancer laki ini lebih tinggi daripada pancer bini. Misalnya beda apa itu namanya, misalnya ada perembegan, nah itu ya, maka yang memutuskan itu adalah dari pancer laki.
Begitu juga di dalam agama itu kan seperti hierarki wilayah, waliyah ataupun kewalian di dalam keluarga itu, maka yang menjadi wali dari seorang perempuan itu pertama bapaknya, maka kemudian setelah itu kakeknya. Ini kan pihak laki-laki semua. Setelah itu saudaranya, pamannya. Ini kan hierarki. Manakala tidak ada dari apa itu namanya pancer lake atau pancer tadi ya, pancer lake ini ternyata tidak ada, maka diambil dari misalnya sepupunya. Ada seorang perempuan ingin menikah, tapi semua walinya sudah tidak ada, semua wali-wali tadi sudah tidak ada, ternyata yang ada sepupunya. Sepupu ini dari bapaknya dan dia adalah laki-laki, maka kemudian ini adalah yang bisa menjadi wali daripada seorang wanita itu. Ini adalah kekuatan pupa. Nah, itu yang kemudian yang saya pahami, bahwa urutan pertama itu, baru kemudian bebu, nah, ibu. Jadi ibu ini peranannya sangat vital sekali dalam rumah tangga, selain daripada bapak, yaitu karena mengandung, kemudian menyusui, dan yang paling dekat dengan anak itu ya tentunya ini seorang ibu. Bahkan apa itu namanya, di Madura juga itu mengakui, artinya bahwa Madura ini tidak diposisikan bahwa perempuan ataupun ibu itu tidak diposisikan sebagai yang nomor 3 ataupun yang nomor 4. Nah kan diposisikan yang nomor 2 itu. Salah satu diantaranya di Madura itu terkenal dengan tanian lanceng. Dulu ini masih ada tanian lanceng. Tanian lanceng itu biasanya dalam satu kerabat itu berjejer rumah itu. Biasanya tanian lanceng itu kan romanah tip kalau dapurnya tip kedeje. Biasanya seperti itu. Ini ada di timurna dapur itu biasanya kandeng. Ini dari dulu ini falsafah ini ataupun budaya ini sesungguhnya sudah ada. Artinya apa? Ini rumah tanian lanceng ini biasanya dipersiapkan untuk anak-anak perempuan. Karena rata-rata laki-laki itu begitu menikah nanti norok patona oreng. Norok patona oreng. Inilah diangkat derajatnya kaum wanita di sini. Nah, sehingga kaum laki-laki itu sesungguhnya di rumah itu istri-istrinya mereka bukan siapa-siapa. Nah, itu diangkat apa itu namanya emansipasi wanita Madura. Nah, diangkatnya dulu itu melalui ya istilahnya apa ya, tanian lanceng itu. Tanian lanceng, sehingga mereka memiliki peran signifikan di dalam keluarga. Bahkan di dalam sebuah hadis itu dikatakan tazawwaju fil hijri salih fa innal irqa dassasu. Wah, apalah istilah tazawwaju, menikahlah gitu. Fil hijri salih, al hijru salih itu adalah ladang ataupun tempat bercocok tanam yang subur, yang bisa menumbuhkan benih-benih nanti yang baik itu. Yaitu perempuan maksudnya di situ, al-hijru salih. Itu mungkin kenapa kok itu diposisikan di kedua, karena bagaimanapun bapak itu tidak bisa digeser gitu ya posisinya. Bahkan nanti di akhirat yang dimintai pertanggungjawaban itu terhadap kelakuan ataupun apa yang dilakukan oleh anak dan istri itu dimintai pertanggungjawaban kepada bapaknya, kepada bapak, bukan kepada ibu. Makanya di situ ku anfusakum wa ahlikum naro, pakai khitabnya itu adalah kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Maka kemudian baru hierarki yang ketiga di situ adalah guru. Hal ini tadi tidak menafikan bahwa guru itu yang memperkenalkan kita ini ke langit, memperkenalkan manusia itu ke langit ya guru.
sementara orang tua itu yang merawat, yang bahkan yang memperhatikan tentang zahirnya saja, sementara batinnya diserahkan kepada guru. Ini juga tidak semuanya benar dan mungkin juga tidak semuanya salah, karena betapa banyak orang tua sekarang ini yang punya peran ganda. Nah, itu perannya sebagai orang yang melahirkan tetapi juga sekaligus murabbi di situ, yang mendidik juga, yang mengajari, mulai dari doa-doa yang sepele-sepele lah. Kemudian ketika mau makan sudah diajari tangan kanan dan seterusnya dan seterusnya. Ini semakin komplit, bahkan tidak tergantikan posisi orang tua itu, sehingga guru tetap diposisikan di posisi nomor 3. Sementara baru yang terakhir itu adalah guru, ratoh. Yang keempat itu adalah ratoh, karena ini juga di dalam agama tidak ada, yaitu tentang bagaimana kita wajib taat dan patuh kepada kepada pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi falsafahnya orang Madura, kalau itu bisa dikatakan falsafah, sehingga melekat pada diri orang Madura bahwa 4 orang ini adalah harus harus diawalkan di dalam hal penghormatan dan pengagungannya ketimbang yang lain, karena insya Allah akan selamat ketika 4 orang ini sudah dijunjung tinggi. Seperti itu. Baik, sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Dari pertanyaan kenapa kok gak guru duluan gitu, kenapa kok gak ibu duluan, dan tadi sudah terjawab seperti itu, bahwasanya bapak atau bapak itu sangat kuat atau berpengaruh seperti itu, Ustaz, di dalam falsafah ini. Kemudian ibu tadi, samping jadi ibu rumah tangga, dia juga menjadi masuk terhadap kategori guru seperti itu, Ustaz. Guru juga sejak lahir, mulai dari mengajari anaknya caranya makan, caranya berjalan, itu juga guru itu. Dan ratoh atau guru tersebut belum mampu mengalahkan kedudukan bapak dan ibu tadi itu, Ustaz, yang sudah antum jelaskan seperti itu. Untuk selanjutnya, Ustaz, apakah dalam falsafah ini mengandung nilai-nilai keislaman? Kalau keislaman mungkin sudah terjawab tadi, Ustaz. Sedangkan yang kedua, kebudayaannya, Ustaz, karena kebetulan ini mata kuliah Islam dan budaya Madura gitu, Ustaz. Jadi yang saya tanyakan untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai kebudayaannya itu ada di mana, maksudnya, Ustaz? Di mana letak nilai kebudayaannya dalam falsafah tersebut, seperti itu, Ustaz? Iya. Baik, untuk tadi bahwa kita perlu kilas balik ya kepada sejarah masuknya Islam di Madura tentunya. Saya adalah bukan orang yang literat, orang yang banyak membaca kemudian banyak wawasan, tetapi setidaknya ada beberapa informasi yang kemudian saya dapat gitu tentang Islam ini sudah seberapa lama masuk ke Madura. Ini kan ada yang mengatakan bahwa udah masuk ke Madura itu sekitar tahun 1300-an Masehi. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa 1500-an dibuktikan dengan munculnya beberapa pesantren tertua di Madura. Salah satu di antaranya itu kan Az-Zubair, itu kan sekitar tahun 1500-an. Az-Zubair di Pamekasan itu di daerah Sumber Anyar, di daerah Sumber Anyar. Kemudian juga salah satu di antaranya adalah Pondok Pesantren Nazatul Tulab, Rajan Jamplong, Syekhona Khalil Banggalan,
dan mungkin lebih tua dari itu. Ini kan banyak situs-situs sejarah ya, yang kemudian ini sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti tentang itu, bahwa kalau sekarang 2000 tahun 2025, maka sesungguhnya 1500, berarti kurang lebih 500 tahun lebih sudah Islam ini masuk ke Madura. Dan falsafah itu, Bupak Bebuk Guru Rato ini sepertinya ini karena tidak tahu ini mulai kapan sejak ada. Sepertinya memang adalah terinspirasi dari bagaimana orang-orang Madura, masyarakat Madura itu mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam keseharian. Sehingga terutama tadi yaitu dari Al-Quran, kemudian hadis kan sudah ada semuanya. Itu yang kemudian akhirnya menjadi budaya. Dari kebiasaan dulu, ada seorang peneliti mengatakan bahwa budaya yang ada di Madura itu kan berawal dari habitus, namanya kebiasaan. Dari kebiasaan yang terus continue itu nanti akan menjadi budaya. Oleh karena itu, karena ini tidak menyimpang dari agama Islam, ini bisa jadi budaya ini adalah budaya Islami, budaya yang berasal dari Islam ya. Kemudian karena sudah menjadi kebiasaan orang Madura, harus, tidak boleh tidak, 4 orang ini harus dimuliakan dalam hierarkinya, maka sesungguhnya ini juga sudah menjadi budaya itu sendiri ketika sudah terus berkesinambungan dan berkelanjutan di dalam prakteknya. Di dalam prakteknya sudah menjadi budaya, sudah membudaya. Jadi budaya sendiri bukan sesuatu yang baru kalau menurut saya. Jadi bagaimana pengejawantahan orang-orang Madura terhadap nilai-nilai ajaran-ajaran agama Islam itu dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehingga menjadi sebuah budaya. Seperti itu untuk jawaban tentang nilai budayanya ada di mana sih, nilai budayanya. Nah, karena saya berbicara tentang budaya ini kan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan ini terus-terusan secara kontinu. Jadi itu kalau itu awalnya bersumber dari Islam misalnya ya, kemudian menjadi tradisi dan budaya yang baik, maka itu bisa dinisbatkan kepada budaya Islam ataupun religious culture ya. Jadi kultur keagamaan yang begitu kuat di Madura akhirnya menjadikan sebuah slogan ini kemudian viral dan menjadi falsafah yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Madura di dalam bermasyarakat, di dalam berperilaku ya, di dalam hidup, baik dalam hidup bermasyarakat ataupun berumah tangga. Saya rasa itu ya jawabannya, kurang lebihnya demikian. Ini yang saya tangkap itu Ustaz, nilai-nilai kebudayaannya itu ya lahir karena berawal dari perilaku religiusnya masyarakat Madura seperti itu Ustaz. Iya. Yang kemudian kata antum tadi itu lambat laun ya, di samping tidak menyimpang daripada ajaran agama Islam, kemudian terus dilestarikan dari nenek moyang hingga cucu-cucunya. Jadi nah itulah, disitulah lahirnya nilai kebudayaannya, maksudnya di situ ya Ustaz ya. Iya. Terus selanjutnya Ustaz, nah sekarang kan era digital atau perkembangan zaman sudah mulai cukup berkembang gitu Ustaz. Nah yang saya kepoin sekarang ini Ustaz, yang saya tanyakan, apakah falsafah ini Ustaz masih diterapkan atau digunakan di daerah
mana seperti itu Ustaz? Apa di Madura bagian timur, tengah, atau barat gitu Ustaz? Atau bahkan falsafah ini sudah hilang gitu Ustaz, sudah terkikis seperti itu Ustaz. Karena kan ya sekarang kan zamannya sudah Ustaz, anak-anak mudanya itu kan sibuk dengan teknologinya seperti itu Ustaz. Yang saya tanyakan ya, apakah masih dipakai seperti itu Ustaz falsafah ini? Iya. Untuk kita memastikan apakah ini masih ada atau tidak ada, memang perlu penelitian lebih lanjut, perlu adanya penelusuran lebih mendalam. Tetapi dengan kecanggihan teknologi saat ini justru memberikan gambaran semakin konkret kepada kita bahwa tetap yang namanya satu daerah ataupun satu kabupaten, apalagi di Madura ada 4 kabupaten. Ini saya masih teringat dengan sebuah makalah itu. Tetap ini sudah isinya dunia, likulli nabiyyin fir'aun. Setiap ada orang baik itu ini pasti akan diimbangi dengan orang yang tidak baik sebagai komplemennya. Namun demikian, saya rasa di Madura ini masih sangat lekat sekali gitu dengan istilah memuliakan 4 orang ini, masih lekat sekali. Artinya kalau dikatakan pudar, saya juga tidak setuju. Kalau dikatakan ini menguat seperti dulu, ya mungkin juga tidak. Artinya Madura itu kan terkenal orangnya itu keras, kemudian temperamen. Itu Madura itu yang dikenal di masyarakat luar Madura biasanya seperti itu. Namun di balik kerasnya orang Madura menurut versi mereka, ini kan sebenarnya tidak benar kalau itu kan hanya oknum atau sebagian orang saja. Di balik itu sesungguhnya penghormatan orang tua, dari anak ke orang tua, penghormatan kepada kedua orang tua, kepada guru dan kepada pemimpin, itu sesungguhnya masih menjadi bagian daripada budaya Islami orang Madura. Karena apalagi di Madura ini lumbungnya pesantren, lumbungnya madrasah. Nah, jadi termasuk juga didukung dengan kurikulum nasional yang juga menitik beratkan kepada karakter dan tidak bertentangan dengan falsafah Madura yang tadi itu, bahkan mendukung. Maka saya berani mengatakan bahwa Madura ini masih sangat lekat gitu dengan penghormatan itu. Baik itu kepada kedua orang tua, kepada guru, dan termasuk kepada pemimpin. Walaupun tidak sebesar dulu, mungkin tidak sebesar di awal-awal tadi karena sudah ada pergeseran budaya, ada pergeseran teknologi dan lain sebagainya. Kalau dulu kan teknologinya itu masih konservatif ataupun ya masih belum betul-betul mengikuti zaman. Tapi kan kalau sekarang ini kan sudah serba canggih sekarang seperti itu. Ini jawaban saya tentang apakah nilai-nilai tadi itu dari falsafah orang Madura masih tetap ada dan di daerah mana. Tapi secara umum kalau menurut saya mulai dari ujung timur Madura sampai ke ujung barat Madura itu masih seperti itu. Ya Ustaz, artinya masih sangat melekat, tetapi tidak sekuat atau semelekat yang dulu seperti itu Ustaz ya. Kalau bicara tidak ada, tidak mungkin seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Terus yang terakhir ini Ustaz, karena juga merupakan pertanyaan pamungkas seperti itu Ustaz, dari teman-teman juga.
Setelah kita tahu ya Ustadz ya, mulai dari artinya, terus susunan hierarki uratu tersebut dan maknanya juga, terus kandungannya, nilai keislamannya, kebudayaannya. Nah itu otomatis kan tidak ada yang menyimpang lah Ustadz dari keajaran Islam. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana outcome-nya Ustadz atau hasil masyarakat Madura yang menggunakan falsafah ini Ustadz. Jadi yang mereka rasakan tuh apa gitu Ustadz, atau yang mereka dapatkan gitu Ustadz, hasil daripada penerapan falsafah Pak Upuk Guratoh ini gitu Ustadz. Baik, bahwa karena dari awal kita bahas tentang falsafah yang begitu luhur dan sangat match dengan ajaran-ajaran agama Islam, ya tentunya kita mengingat pertama, bagi masyarakat Madura yang terus berpegang teguh dengan falsafah ini, pertama, ketika seseorang sudah, pertama orang tua dijadikan sebagai pacimatan, orang tua yang pertama kali dihormati. Ketika orang tua ini diposisikan sebagai kalau ini berbicara tentang hierarki, ketika kita memuliakan orang tua, mengikuti perintahnya asalkan tidak bermaksiat kepada Allah, maka hak-hak orang tua kita penuhi, maka akan terjadi efek yang luar biasa, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ketika sudah orang tua ridho dan Allah Ta'ala ridho, itu sudah wassalam, sudah, maksudnya sudah finish gitu, sudah finish. Tetapi kehidupan ini kan tidak hanya melulu tentang bagaimana interaksi kita dengan orang tua. Kemudian yang kedua, yaitu terhadap guru. Nah, bagaimana kalau kita ini bisa tumbuh mulai dari kecil, terus anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan sampai pada detik ini seperti ini, kan karena orang tua, karena jasa orang tua yang luar biasa. Maka kemudian ketika kita masuk ke level murabbi, maka ada kata-kata laulal murabbi ma'araftu rabbi, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Ini ketika diterapkan betul, bahwa di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dikatakan al hurmatu khairun minat ta'ah, bahwa hormat itu kepada apakah kepada guru ataupun kepada orang tua itu lebih baik daripada taat. Ini dalam artian bahwa bukan berarti menafikan ketaatan itu, bukan berarti menafikan ketaatan, karena sangat berbeda ketika orang di hadapannya orang itu langsung menolak. Itu sangat berbeda reaksinya ketika di depannya itu masih inggi, masih katakan iya, walaupun di belakang nanti kena setan misalnya, itu urusan lain. Jadi innal muallimah wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukram. Jadi efeknya ataupun outcome-nya adalah ketika kita memuliakan guru, maka insya Allah kehidupan kita akan lebih berkah dan akan lebih bermakna karena bimbingan guru itu. Jadi laulal murabbi ma'araftu rabbi. Ini yang orang yang ketiga. Dan yang terakhir, ketika kita menghormati penguasa.
maka kehidupan kita akan tentram sebagai masyarakat, baik di dalam keluarga maupun hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat ini, kita akan tentram, aman, sentosa. Karena taat kepada pemerintah, taat kepada penguasa ini adalah amar dari Allah Subhanahu wa taala. Atiiullah wa atiiur rasul ulil amri minkum. Nah, tentunya tidak ada pemimpin yang menginginkan masyarakatnya tersesat, apalagi pemimpinnya itu sekaligus gurunya. Ini outcome dari berpegang teguh kepada Bupa, Bepu, Guru Ratoh, maka insya Allah orang itu selamat di dunia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mudah-mudahan masyarakat Madura, terutama kaum milenial dan Gen Z ke depan, dengan adanya podcast tugas tugasnya antum di kampus ini kemudian menyebar dan menjadi khazanah pengetahuan bagi para kaum milenial dan Gen Z yang gandrung kepada teknologi dan gadget, dan akhirnya mereka melek dan terus akan melestarikan falsafah Bupa, Bepu, Guru Ratoh ini. Begitu kira-kira. Wah, sangat jelas sekali apa yang beliau sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin atau kurang puas, masih ingin menanyakan, bisa ditambahkan nanti di kolom komentar, karena ini waktunya sudah cukup. Syukron Ustadz ala jami'i aswahikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.